Rasulullah bersabda, kondisi iman umatku saat itu dalam keadaan kritis, rapuh, banyak yang tidak sadar. Sangat banyak pada masa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paginya masih ada iman, siangnya datang godaan, datang tantangan, datang musibah yang menyebabkan sorenya dia sudah menjadi murtad dan kafir. Umatku sore ada yang masih beriman, malam harinya datang ujian, datang godaan, datang gangguan, datang bencana dan atau musibah, maka besok paginya dia sudah menjadi murtad dan kafir. Begitu cepat iman di akhir zaman menghilang. Penyebab seorang muslim menjadi murtad, yang pertama, orang-orang yang secara terang-terangan mengatakan dirinya muslim tetapi menolak beberapa bagian daripada ajaran Islam, orang ini murtad. Yang kedua, orang-orang yang mengatakan dirinya muslim tetapi dia benci kepada syariat Islam, atau membenci sebahagian dari Al-Quran, atau membenci sebagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang-orang yang katanya muslim tetapi dia senang dengan perdukunan, dia belajar ilmu sihir, dia belajar ilmu santet, dia belajar ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu hitam, di mana akan menjadikannya bersekutu dengan jin dan syaitan. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، صلاة الجمعة أرشدني وإياكم الله. Pujian dan syukur dari para hamba-hamba yang senantiasa bergantung kepada nikmat dan rezeki dari Allah, kita tujukan murni untuk Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Salawat dan salam kepada asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita haturkan dengan penuh tulus sebagai tanda terima kasih kita yang mendalam kepada junjungan dan kekasih yang sangat kita puja dan kita rindukan, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jumhur ulama di akhir-akhir ini menyepakati bahwa manusia dan kita semua yang hidup pada saat ini sudah berada di penghujung umur dunia. Kiamat telah menunjukkan tanda-tandanya. Hampir seluruh tanda-tanda kecil kiamat telah muncul seluruhnya, dan kita hanya sekedar di gerbang menunggu tanda-tanda besar kiamat datang.
Di penghujung tanda-tanda kecil kiamat ini kaum muslimin berakhir, Rasulullah bersabda, kondisi iman umatku saat itu dalam keadaan kritis, rapuh, banyak yang tidak sadar. Sangat banyak pada masa itu, kata Nabi SAW, paginya masih ada iman, siangnya datang godaan, datang tantangan, datang musibah yang menyebabkan sorenya dia sudah menjadi murtad dan kafir. Umatku sore ada yang masih beriman, malam harinya datang ujian, datang godaan, datang gangguan, datang bencana dan atau musibah, maka besok paginya dia sudah menjadi murtad dan kafir. Begitu cepat iman di akhir zaman menghilang. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya, hanya karena tergiur dunia, hanya karena tergiur posisi, kedudukan, jabatan, pangkat, wanita, harta, dia rela mencampakkan agamanya. Di akhir zaman, kata Nabi, umatku sangat banyak yang murtad. Kaum muslimin yang kami muliakan, tolong buka YouTube, silakan buka Google, mumpung internet masih bisa dipakai, gunakan HP Android kita yang ada, coba tulis di situ penyebab seorang muslim menjadi murtad, atau tulis yang lain, 10 penyebab keimanan hilang dari dada, atau buka juga 10 pembatal syahadat, atau buka juga 10 penyebab seseorang keluar dari Islam. Seluruhnya akan sama. Dan perhatikan, banyak benar pada zaman ini umat Nabi Muhammad SAW terjebak dalam beberapa poinnya. Jangankan semua, Pak, satu saja kita terjebak, maka kita telah keluar dari Islam kita. Selama ini yang kita kenal, keluar dari Islam, batal syahadatnya, tidak lagi dianggap muslim, dianggap murtad atau kafir, hanya yang nomor 10 biasanya kita kenal, Pak, yaitu pindah agama, keluar dari Islam kepada yang lain. Padahal ada 10, hai ibadallah, ada 10 pembatal syahadat. Tolong pelajari itu kembali, tidak perlu saya sampaikan di sini, ataupun kalau saya sampaikan secara sepintas saja. Yang pertama, orang-orang yang secara terang-terangan mengatakan dirinya muslim tetapi menolak beberapa bagian daripada ajaran Islam, orang ini murtad. Yang kedua, orang-orang yang mengatakan dirinya muslim tetapi dia benci kepada syariat Islam, atau membenci sebahagian dari Al-Quran, atau membenci sebagian dari ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang-orang yang katanya muslim tetapi dia senang dengan perdukunan, dia belajar ilmu sihir, dia belajar ilmu santet, dia belajar ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu hitam, di mana yang akan menjadikannya bersekutu dengan jin dan syaitan. Yang keempat, orang-orang yang mengatakan dirinya muslim, ternyata dia melakukan dosa syirik akbar. Syirik akbar, silakan pelajari apa-apa saja yang syirik akbar, syirik kecil, syirik akbar. Maka apabila dia melakukan syirik akbar, batal syahadatnya. Ma'adzanallah, tolong pelajari ini. Dan hari ini adalah zaman kesyirikan. Tolong buka Al-Quranul Karim, surat An-Nur ayat 55. Allah menyatakan, pada zaman di mana Islam sedang tidak memimpin dunia, kesyirikan merata di mana-mana di muka bumi ini. Nanti ketika Islam kembali memimpin dunia, orang akan kembali mentauhidkan Allah dan mencampakkan kesyirikan. Ini adalah zaman kesyirikan. Yang kelima, dia menyatakan dirinya muslim, akan tetapi dia mentertawakan, mengejek, mempermainkan, atau bisa jadi dia menganggap ajaran Nabi Muhammad, yaitu Islam ini memang baik, tetapi ada ajaran yang lain juga sama baiknya. Maka orang yang meyakini demikian, batallah syahadatnya. Yang keenam, orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya guruku, atau ada level manusia tertentu yang sudah tidak tersentuh lagi dengan syariat Islam. Dia sudah sampai ke maqam di mana syariat itu hanyalah kulit, sementara gurunya atau ada orang tertentu yang sudah sampai ke maqam di mana dia sudah tidak butuh lagi kulit. Ibaratnya syariat hanyalah jenjang dan tangga. Kalau dia sudah sampai ke tingkat
yang tinggi, tangga ini sudah tidak dibutuhkan, maka dia sudah tidak ada lagi kewajiban syariat baginya. Nggak wajib salat, nggak wajib puasa, bahkan dia berzina pun tidak lagi berdosa, karena makamnya sudah tidak lagi di makam syariat. Apabila ada yang meyakini demikian, batallah syahadatnya. Yang ketujuh, adanya orang-orang yang meyakini bahwa dirinya muslim, tetapi dia membantu orang kafir untuk memerangi orang muslim yang lain. Dia membantu orang kafir untuk menghabisi, memberangus orang muslim yang lain. Dia berpihak kepada orang kafir. Kaum muslimin yang kami muliakan, yang kedelapan, apabila dia menyatakan dirinya muslim, ternyata ma'adzanallah, semoga Allah melindungi kita wahai ibadah Allah yang kami muliakan, orang ini terang-terangan memberikan wala, memberikan loyalitas, mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya dan menyenangi orang kafir yang memimpinnya, dan membenci kepemimpinan orang-orang Islam. Ibadah Allah yang ke-9, yang ke-10, yang ke-9 tolong dicek kembali. Yang ke-10 adalah pindah agama dari agama Islam kepada agama yang lain. Ini seluruhnya adalah pembatal syahadat. Ini seluruhnya adalah pembatal keimanan. Walaupun dirinya merasa dirinya masih muslim, dirinya merasa dia masih muslim, dia haji, dia puasa, tetapi ada di antara satu yang dari 10 tadi itu yang dikerjakannya batal syahadatnya. Ibarat Allah, di akhir zaman banyak orang yang tidak tahu perkara-perkara ini.